Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Dedi Setiawan. Hari ini saya memakai peci karena memang selain hari Jumat, saya juga berusaha menutupi rambut yang semakin panjang karena belum sempat ke tukang cukur karena saat ini masa pandemi. Selain itu ada alasan yang lebih sesuai program gitu ya, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Sirah Nabawiyah. Buku ini dikarang oleh Abul Hasan Al-Ali Hasani An-Nadwi. Seperti biasa, saya di sini hanya menjadi kawan baca bagi kawan-kawan semua. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan gunakan buku yang lain, tapi garis besarnya kita ambil dari buku ini. Untuk apa kita membaca sirah? Jelas untuk supaya kita bisa lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin seperti ketika kita suka dengan seseorang, kita tertarik dengan seseorang, biasanya kita mencari tahu tentang orang tersebut. Dan ketika kita tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, kita mencintai beliau, kita ingin tahu tentang beliau, sudah sepantasnya, sudah semestinya kita bisa belajar lebih banyak dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh para ulama. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau diperkirakan sekitar tahun 570 Masehi. Secara garis keturunan, inilah nama lengkap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Adnan berakhir pada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, dan Jazirah Arab itu dari zaman dulu sudah dikenal sebagai tempat lahirnya para nabi dan tempat berdakwah para nabi. Misalnya Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, Nabi Sholih kepada kaum Samud, dan Nabi Ismail itu juga besar dan tumbuh di kota Mekah. Kalau di sini disebutkan Ibrahim datang bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail, lari dari paganisme atau berhalanisme yang menyebar di dunia demi memenuhi kerinduannya mendirikan sebuah tempat yang menjadi pusat peribadatan kepada Allah, menjadi tempat dakwah kepada manusia, menjadi mercusuar hidayah, tempat berkumpul bagi manusia, serta menjadi titik tolak untuk mendakwahkan ketauhidan, keyakinan yang lurus, dan agama yang murni. Ibrahim alaihissalam terus melakukan perjuangan dan dakwah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajak manusia untuk menyembah Allah, lalu kembali ke Mekah dan menghabiskan waktu beberapa hari di sana sebelum kemudian meninggalkannya. Di sini kita tahu bahwa Nabi Ismail itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ingin membangun Ka'bah, Baitullah. Dan di situ mereka berdoa agar Allah SWT berkenan menerima rumah tersebut dan memberikan keberkahan kepadanya. Mereka juga berdoa agar hidup mereka dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Mereka berdoa agar keislaman tidak berhenti dengan kematian keduanya, melainkan akan diwarisi oleh keturunannya
hingga mereka memeluknya, menjaganya, mendakwahkannya, memprioritaskannya dari segala kehormatan, sehingga tersebarlah dakwah ini di dunia. Mereka juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seorang nabi di Mekah dari keturunannya yang akan memperbaharui dakwah kakeknya, yakni Ibrahim alaihissalam, dan menyempurnakan apa yang telah dimulainya. Jadi ini memang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sejak awal mula membangun Ka'bah. Lama sekali masa terkabulnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Dari lembah tidak bertuan, gersang, tandus, bahkan tanaman saja ogah hidup di situ, menjadi tempat yang ramai. Hingga kemudian di situ tumbuh berkembang suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy itu nanti ada tokoh-tokoh yang menjadi pelayan bagi Baitullah, memberi orang-orang yang ziarah ke Baitullah, memberi minum, mereka ya memberi makan dan seterusnya, dan itu merupakan kehormatan bagi orang yang mendapat tanggung jawab seperti itu. Dan salah satu yang menjadi pelayan rumah Allah itu, Baitullah itu adalah Qusay bin Kilab. Lalu kemudian diwarisin ke keturunan selanjutnya, yaitu Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini punya putra yang namanya Hashim. Nah, Hashim ini merupakan ayah dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini siapa? Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah. Leluhur Rasulullah itu merupakan orang-orang yang mulia. Bani Hashim ini merupakan kebanggaan masyarakat Arab karena mereka punya sifat dermawan, suka menolong, setia kawan, dan seterusnya. Hanya saja mereka ini hidup dalam zaman fatrah, zaman kekosongan kenabian, zaman vakumnya ajaran kenabian. Karena jarak antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu sangat berjauhan. Di situ ada masa fatrah, yaitu masa vakumnya kenabian. Di sini disebutkan suku Quraisy sebetulnya masih berpegang pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berpegang pada agama tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, hingga munculnya Amr bin Lahi al-Khuzai. Nah, orang yang telah kita sebutkan ini, ia merupakan orang pertama yang mengubah agama Ismail alaihissalam. Ia mendirikan patung, mengadakan penghormatan terhadap hewan-hewan tertentu, mengadakan upacara minum arak, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, dan belum pernah dikenal oleh syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang inilah yang memperkenalkan sembahan-sembahan berupa berhala dan lain-lainnya kepada bangsa Arab pada saat itu. Sebelum kelahiran Nabi, ada peristiwa besar yang terjadi di kota Mekah. Ini kenapa tahun kelahiran Nabi itu disebut sebagai tahun gajah. Karena waktu itu Raja Ethiopia, yaitu Najasyi, itu membangun sebuah gereja yang megah, yang besar. Dan dia menginginkan agar masyarakat Mekah itu jangan ke Ka'bah lagi dong, gitu kan. Jangan ke Ka'bah, ziarahnya ke tempat ibadah yang didirikan oleh Raja Najasyi ini. Lalu kemudian ada seseorang yang menyusup ke gereja itu, gitu kan, nggak suka dengan keinginan Raja Najasyi ini, dengan rencana raja ini. Lalu kemudian ia mengotori gereja itu. Nah, itulah yang membuat
Raja Najasyi itu marah dan mengutus Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu berangkatlah Raja Abraha menuju Mekah dengan memimpin pasukan bergajah. Di luar Mekah sudah bikin gara-gara, sudah bikin kerusuhan dengan cara merampas 200 ekor unta milik kakeknya Rasulullah SAW, yaitu milik Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib meminta izin untuk menghadap Raja Abraha. Raja Abraha karena melihat penampilan Abdul Muthalib yang sangat bersahaja, sangat mengagumkan gitu ya, berwibawa, sehingga Raja Abraha juga sangat menghormatinya. Raja Abraha turun dari kursi kebesarannya, lalu kemudian duduk bersama Abdul Muthalib. Raja Abraha bertanya, kalau pakai bahasa kita sekarang, ada apa? Mau apa? Apa keperluanmu? Seperti itu. Abdul Muthalib menjawab, keperluanku ialah agar Tuan Raja mengembalikan 200 ekor unta yang telah Tuan ambil dari saya. Ketika Abdul Muthalib mengatakan hal itu, Raja tidak senang. Mungkin dari tadi ini sosok yang saya hormatin, tapi ketika menghadap saya, kok yang diminta cuma untanya ya gitu. Padahal saya kesini itu tujuannya untuk menghancurkan kebanggaan masyarakat Arab saat itu, yaitu Ka'bah. Lalu kemudian kaget kan Raja Abraha. Dia berkata, apakah engkau berbicara kepadaku tentang 200 ekor unta yang telah kurampas dan membiarkan rumah ibadah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu? Aku datang untuk menghancurkannya dan engkau tidak membicarakan hal itu. Ya, Abdul Muthalib nggak kalah jawabannya. Abdul Muthalib bilang, aku adalah pemilik unta, sedangkan rumah itu, Baitullah maksudnya, itu juga punya Tuhan yang akan melindunginya. Abraha nggak mau kalah lagi. Dia tidak akan bisa melindunginya dariku. Abdul Muthalib punya keyakinan, dia akan melindunginya darimu dan dari siapa saja. Lalu kemudian selesai dialog itu, Abraha ingin memasuki Mekah, tapi gajah-gajah yang ditunggangi oleh pasukannya itu mogok, nggak mau jalan, berlutut gitu ya. Walaupun gajah itu sudah dipukul, tapi gajah itu tidak mau bangun, gajah itu nggak mau berdiri. Ketika gajah-gajah itu diarahkan untuk pulang ke Yaman gitu ya, untuk jangan menuju Mekah, baru gajah-gajah itu mau bangkit. Itu tidak lama setelah kejadian itu, Allah menurunkan burung-burung yang membawa batu-batu kerikil untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukan bergajah. Itu selanjutnya bisa dilihat di surat Al-Fil. Bagus juga kalau kita sempat membaca tafsirnya. Dan itulah yang menjadi sebab kehancuran Raja Abraha. Dan tahun itu disebut sebagai tahun gajah, tahun kelahiran Rasulullah SAW. Itu sekedar pembukaan kita dalam membaca Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan An-Nadwi. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa sama-sama membaca kisah masa kecil Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.